Yakin mas, arep mulai ning omahe Simbo. Ini, aku menghela nafas. Sebetulnya pantang bagiku kembali ke rumah orang tua saat setelah menikah. Namun keadaan yang memaksaku untuk memilih demikian. Meh arep kepiye maneh to, Dek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Yakin mas, arep mulai ning omahe Simbo. Yakin mas, mau pulang ke rumah Simbo? Tanya Tini. Aku menghela nafas. Sebetulnya pantang bagiku kembali ke rumah orang tua saat setelah menikah. Namun keadaan yang memaksaku untuk memilih demikian. Meh arep kepiye maneh to, Dik? Ning kene ya wis ra ono sing iso dijagakake. Mau bagaimana lagi, Dek? Di sini juga sudah tidak ada yang bisa diandalkan, kataku. Semenjak wabah penyakit muncul, perekonomian terkena dampaknya. Ribuan buruh dipecat secara sepihak. Begitu juga denganku. Pabrik tekstil tempatku bekerja mengalami kebangkrutan. Hanya dalam kurun waktu 6 bulan saja, hampir separuh pekerja diberhentikan. Aku sudah berusaha untuk mencari pekerjaan lain. Bahkan pernah mencoba usaha warung makan. Tetapi hasilnya tetap nihil. Opo yo si Yeni bakal setuju mas? Apa ya si Yeni setuju mas? Tanya Tini. Ketara sekali kekhawatiran disorot mata istriku. Sudah 6 tahun ini kami tak pernah pulang ke rumah. Berkabar melalui surat pun bisa dihitung dalam hitungan jari. Wes toh, ditunggu wae. Sudah toh, ditunggu saja. Ucapku menenangkannya. Disinilah kami menunggu di warung telepon dekat dengan pasar. Aku mencoba untuk menghubungi Yeni. Awalnya aku kebingungan karena sama sekali tak tahu harus menelpon siapa. Beruntung, pemilik wartel atau warung telepon memiliki buku alamat telepon. Jadi kami bisa langsung mencari deretan nama yang sudah menyatukan rumahnya dengan benda komunikasi itu. Dari ratusan bahkan ribuan nomor, aku hanya menemukan satu orang yang memiliki kontak dan alamat yang sama persis di kampung kelahiranku, Pak Sodik. Bisa dibilang beliau satu-satunya orang dengan alamat dan lokasi yang sesuai dengan pencarianku. Laki-laki itu pun berbaik hati untuk menyampaikan panggilanku, serta meminta kami untuk menghubunginya sekitar 30 menit lagi. Assalamualaikum, ucapku dengan nada sedikit keras, takut kalau suaraku tak terdengar di seberang sana. Waalaikumsalam, Mas Yanto, beneran ini kamu mas? Tanya Yeni di seberang sana. Iya Yen, ini aku. Gimana kabarmu? Sehat? Simbok sama suamimu juga sehat toh? Tanyaku. Namun Yeni terdiam. Justru yang terdengar suara isak tangis. Yen, kamu kenapa? Tanyaku penasaran. Tini pun tampak kebingungan. Ia lebih merapatkan tubuhnya ke arahku, mencoba mendengar perbincangan kami.
"Kenapa, Mas? Kenapa?" tanya Tini. Namun aku sebatas menggelengkan kepala. "Yen?" tanyaku sekali lagi. "Simbok, Mas, Simbok," jawab Yeni. Jantungku seketika berdetak kencang. Takut dengan kalimat yang bakal dilontarkan oleh adik perempuanku itu. "Yen, Simbok kenapa? Ngomong yang jelas," ucapku panik. Terdengar suara tarikan nafas di ujung sana. Simbok meninggal 7 hari yang lalu," ucap Yeni hampa. Seketika duniaku setaran menghilang. Peganganku pada gagang telepon mengencang hebat, seolah mempertahankan kekuatanku agar tidak limbung. "Mas," panggil Yeni. "Aku pulang sekarang," kataku. Terdengar suara tangis Yeni semakin keras. Aku hanya bisa menangkap kalimat bahwa dia menungguku di rumah. "Mas, ada apa?" tanya Tini khawatir. "Simbok, Dek, meninggal 7 hari yang lalu," ucapku hampa. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," kata Tini. "Kita pulang ke sana sekarang," kataku tegas. Tini tak berani membantah lagi. Aku yakin dia paham akan situasi saat ini. Setelahnya, kami pulang ke rumah kontrakan dan langsung mempersiapkan semuanya. Dengan barang seadanya, kami bergegas pergi ke terminal. Entahlah, untuk perabot dan barang lainnya, saat ini aku belum memikirkannya. Toh, kontrakanku habis 3 bulan lagi. Aku masih punya banyak waktu untuk mengambil sisanya atau bisa kujual setelah itu. Sepanjang perjalanan, aku lebih sering diam. Rasanya tubuh dan pikiranku benar-benar lelah. Bahkan saat Anissa, anak perempuanku yang masih berumur 5 tahun, meminta untuk digendong, aku sama sekali tak punya tenaga. "Nisa, sama ibu dulu ya. Bapak lagi capek," ucap Tini saat Nisa merengek meminta bermain denganku. Kuusap kepala Nisa. Wajah bocah itu terlihat murung. Seketika aku teringat akan perlakuan Simbok kepadaku di waktu kecil. Bagaimana wanita itu mengurusku, memarahiku. Bagaimana dia menjadi wanita hebat selama ini. Sontak air mataku meleleh, menyesal telah mengabaikan keberadaan Simbok selama 5 tahun terakhir. Aku malu dengan diriku sendiri sampai bisa berbuat demikian. Yang ada hanya penyesalan yang mendalam. Tak terasa, 9 jam perjalanan aku berada di dalam bus. Hari sudah malam saat aku sampai di terminal kota kelahiranku. Kuedarkan pandangan, mencari ojek atau mobil tumpangan agar bisa sampai ke desa Sekar Aji. "Tunggu kene yo, tak golek kendaraan." "Tunggu sini ya, aku cari kendaraan dulu," ucapku meminta kepada Tini untuk duduk di bangku depan deretan kios. 15 menit aku mencari, namun tak kutemukan satupun ojek yang mau menerima tawaranku. Selain jarak, wilayahku memang termasuk berbahaya. Masih banyak begal berkeliaran di sana. Bodoh, pikirku. Kenapa harus berangkat secara mendadak? Kalau seperti ini, bisa-bisa aku dan anak istri tidur di terminal. Dengan perasaan panik, aku mencoba ke sisi lain terminal. Namun, sama sekali tak kutemukan orang yang mau mengantar kami. Aku hanya bisa menghela nafas, hendak kembali ke tempat
di mana Tini dan Nisa menungguku. Namun langkahku terhenti saat melihat musola di ujung deretan kios. Ya Allah Gusti, apa kami tidur di sana dulu ya? Ucapku kepada diri sendiri. Tak punya pilihan, aku bergegas kembali ke tempat ini. Kasihan anak istriku kalau kelamaan dan menunggu hingga terkena angin malam. Terus aku melangkah, namun dari kejauhan aku melihat ada seseorang lain di dekat istriku. Takut ada orang jahat sedang berusaha mencelakainya, aku langsung menghampiri mereka. "Weh!" ucapku sedikit lebih keras. Mereka bertiga menoleh. Kudapati seseorang tak asing. "Heri?" tanyaku memastikan. "Mas Yanto?" ucapnya maju tersenyum sambil mengulurkan tangannya. "Alhamdulillah Mas, sudah 3 jam loh aku menunggu di sini. Pas banget. Tadi aku baru mau pulang. Pas keluar dari kamar mandi, kok seperti melihat Mbak Tini," jelas Heri sebelum aku bertanya. "Ngapain kamu di terminal, Her?" tanyaku. "Loh, Yeni yang minta buat aku loh jemput kalian. Memangnya dia tidak bilang toh?" tanya Heri bingung. Aku menggelengkan kepala, hendak bertanya lebih, tetapi Tini menyela. "Kalau kita ngobrolnya di rumah gimana? Kasihan Nisa, sudah mengantuk," pinta Tini sambil mengusap rambut Nisa yang tertidur di pahanya. Bergegas, aku dan Heri mengambil barang bawaan kami. Beruntung, Heri meminjam mobil milik Pak Kades. Jadi, kami bisa segera pulang ke rumah. Selama perjalanan, "Gimana kabarmu, Her? Sehat?" tanyaku. Kuperhatikan penampilan Heri sudah jauh berubah saat terakhir kali aku melihatnya beberapa tahun silam. Kini tubuhnya jauh lebih berisi, ditambah setelan gaya perlente yang cukup keren, membuatku sedikit terpesona dengan penampilannya. "Ya Alhamdulillah Mas, sehat. Kalian juga sehat semua toh?" tanya Heri. Aku sebatas mengiyakan. Belum waktunya menceritakan kondisiku kepada Heri. "Simbo, kenapa bisa meninggal, Her?" tanyaku yang sudah tidak tahan, sudah tidak bisa menahan semuanya. "Sakit Mas," ucap Heri singkat. "Sakit apa?" tanyaku kembali sambil melihat ke jok belakang. Tampak Tini dan Nisa sudah terlelap dalam tidurnya. "Nanti kita bicara di rumah saja ya Mas. Aku fokus menyetir dulu. Jalanannya masih jelek," pinta Heri. Aku tahu dia menghindari menjawab. Namun aku juga tidak bisa memaksa. Biarlah nanti kutanya saat sudah sampai di rumah. 30 menit berselang, akhirnya aku sampai di teras rumah peninggalan orang tuaku. Tubuhku sedikit bergetar saat melihat tenda masih terpasang di depan rumah. "Ayo Mas," ucap Tini menyentuh tanganku. Aku mencoba kuat, perlahan melangkah menuju rumah yang sudah menjadi saksi bisu tumbuh kembangku. "Mas!" jerit suara perempuan dari arah pintu depan. Aku berhenti saat Yeni berlari dan memelukku dengan erat. Air matanya tumpah. Bahkan aku harus menopangnya agar tak jatuh ke lantai. "Yeni, astagfirullah Yen," ucapku mengangkat tubuh Yeni. Sedang istriku panik dan segera memanggil Heri yang sudah sedari tadi masuk ke dalam rumah. "Simbo Mas, Simbo," erang Yeni. Heri, Her!"
Teriakku meminta tolong. Astagfirullah, kok malah tiduran di lantai? Ucap Harry berlari ke arahku. Wes, cepat tolong istrimu ini, bentakku. Bergegas kami berdua segera membopong Yeni masuk ke dalam rumah. Yeni terisak. Dia terus memanggil Simbok berulang kali. Bahkan aku sampai ikut menitikkan air mata saat melihatnya. Ikhlaskan Yen, kasihan Simbok kalau kamu seperti ini, ucapku lirih. Yeni hanya mengangguk. Lantas setelahnya wanita itu cukup tenang, aku beranjak keluar kamarnya. Loh, kok masih di sini? Kataku kepada Tini dan Nisa yang masih duduk di ruang tamu. Nunggu kamu mas, gak enak kalau main nyelonong, kata Tini. Aku menggelengkan kepala, heran dengannya. Kenapa harus sungkan? Bukannya dia itu adalah istriku. Bergegas aku mengambil barang bawaan kami dan menggiring masuk istri dan anakku ke dalam kamar untuk beristirahat. Malam itu tidurku sama sekali tak nyenyak. Berulang kali aku memimpikan Simbok. Ia terus menangis, memintaku untuk segera pulang ke rumah. Sementara itu, memangnya gak dibawa ke dokter toh? Tanyaku penasaran saat Yeni menceritakan bagaimana Simbok bisa meninggal. Sudah ke puskesmas, tapi dokter bilang Simbok cuma kelelahan. Tetapi tiap malam Simbok itu selalu bilang kalau di perutnya terasa sakit terus, kata Yeni. Kami saat itu sedang duduk di amben panjang di dapur rumah Simbok. Pagi itu setelah sarapan, aku meminta penjelasan kepada Yeni mengenai penyakit yang Simbok derita. Terus, tanyaku. Terus apanya? Tanya Yeni kebingungan. Terus Simbok gak dibawa ke rumah sakit, ucapku. Yeni menggeleng. Ia lantas bercerita kalau Simbok pernah dibawa ke pengobatan alternatif. Tetapi sama saja, tidak ada yang tahu penyakit Simbok. Ya sudah, nanti siang antar aku ke makam Simbok ya, ujarku. Kamu kok kelihatan gak sedih tuh mas? Tanya Yeni mengerutkan dahinya. Ya sedih, tapi mau apa juga berlalu dengan keadaan. Kasihan Simbok di sana kalau kita tidak ikhlaskan, jelasku. Yeni mengangguk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia beranjak meninggalkan kami. Mas, Yeni tidak suka ya sama aku? Tanya Tini berbisik. Orang seneng kepiye toh? Tidak suka bagaimana sih? Tanyaku mengerutkan dahi. Ya, dari semalam aku sama sekali tidak disapa loh. Mending kita pulang besok aja ya mas. Masalah pekerjaan kita pikirkan lagi nanti, ucap Tini. Kuhela nafas. Belum juga mendatangi kubur Simbok. Sudah ada saja hal yang harus dipikirkan. Perasaan kamu saja itu. Mungkin Yeni sedang kurang sehat, kataku menenangkan. Ayo, bisik-bisik apa? Masih pagi loh. Terdengar suara Harry di ambang pintu. Entah sejak kapan anak perempuanku bisa menempel dengan Pak Leknya. Padahal baru tadi pagi mereka bermain bersama. Dari mana Nis? Tanyaku tak menghiraukan ucapan Harry. Habis beli susu pak, jawab Harry menirukan suara anak kecil. Jangan dimanja mas, bapaknya saja jarang loh seperti itu, kata Tini.
Aku mendengus keras. Bagaimana mungkin Tini mengatakan itu semua kepada Harry? Sesekali tidak apa-apa ya Nisya, kata Harry gemas. Jadi enggak mas, katanya mau ke makam Simbo. Itu istrimu mau ikut sekalian dah? Tanya Yeni. Aku sebenarnya kesal dengan Yeni. Toh apa susahnya sih menyebut nama Tini daripada menggunakan kata istrimu. Aku menggeleng samar ke arah Tini, memintanya untuk tidak membalas. Aku di rumah saja, Nisa sedang demam, ucap Tini singkat. Kuhela nafas. Kenapa baru bertemu sudah saling mengibarkan bendera perang seperti ini? Bagaimana kalau nanti aku harus bilang ke Yeni soal niatanku untuk tinggal di rumah ini? Ya sudah, titip anak istriku ya Her, kataku. Sedangkan Yeni sudah berjalan mendahuluiku ke arah depan. Setibanya di makam, aku langsung memeluk kubur Simbok yang masih baru. Tak bisa ku bendung betapa sakitnya batinku ini. Sepurane ya Mbok, sepurane. Maaf ya Mbok, maaf. Ucapku terus menerus. Sudah Thomas, katanya harus ikhlas. Kalau kamu seperti ini, aku gak jadi ikhlas nanti, ujar Yeni sesenggukan. Aku menengadahkan kepala, mencoba melepaskan rasa sakit di dalam hati ini. Andai aku pulang lebih cepat Yen, mungkin aku masih bisa bertemu dengan Simbo, ucapku parau. Sudah Thomas, jangan disesali. Sudah ya, kita pulang yuk, pinta Yeni. Aku mengangguk. Segera aku mengirimkan lagi doa untuk Simbo. Setelah itu, baru melangkah pergi meninggalkan makam. Aku tak berniat untuk pulang ke rumah. Sengaja aku mengajak Yeni untuk mampir sebentar di pinggir sawah. Mau ngapain mas? Tanya Yeni penasaran. Sini Yan, ada yang mau aku bicarakan, kataku sambil duduk di pinggiran irigasi sawah. Yeni tak menjawab, namun ia segera duduk di sebelahku. Aku tak langsung bicara, melainkan memandang hamparan sawah yang begitu luas. Aku menerahkan mimpi semalam, mengingat Simbok datang ke rumahku di provinsi sebelah. Dia datang dengan air mata mengalir, memintaku untuk segera pulang. Mas, tanya Yeni. Aku memalingkan pandangan ke arah wanita itu. Kamu ada masalah apa sama Tini? Tanya aku langsung. Tampak Yeni menghela nafas, kemudian menggeleng. Tidak mas, aku cuma belum bisa menerima kelakuan istrimu itu, kata Yeni. Masalah yang mana? Tanyaku. Kalau istrimu itu tidak ngotot untuk tinggal di kampung halamannya, mungkin Simbok masih bisa melihatmu di saat terakhirnya. Padahal kita tahu kalau Mbak Tini juga sudah sebatang kara. Kenapa dia malah memintamu untuk jauh dari keluarga? Kata Yeni. Aku tahu sekarang inti permasalahannya. Memang betul Yeni yang memintaku untuk tinggal di daerah asalnya. Dia cuma tidak mau serumah jika ada laki-laki yang bukan muhrimnya, ucapku lirih. Alasan mas, alasan. Aku itu menikah dengan Harry baru 3 tahun yang lalu. Tapi kalian sudah pergi 6 tahun toh? Takut ada mahrum apanya? Sedang sekarang dia di rumah juga berdua dengan suamiku. Bukan aku menuduh macam-macam ya mas, tapi itu alasan yang tidak masuk akal, kata Yeni. Aku menghela nafas lagi. Sulit memang berbicara dengan Yeni. Sifatnya lebih cenderung seperti bapak yang keras kepala. Tolong Yen, sekali ini saja
Aku butuh bantuanmu, ucapku memberanikan diri. Meski aku masih memiliki hak atas rumah itu, akan tetapi bagiku saat ini, Yenilah yang pantas memilikinya. Yeni tidak menjawab, justru ia menurunkan kakinya ke irigasi agar terkena air yang mengalir. Aku dipecat dari pekerjaanku. Sedang kamu sendiri tahu toh, aku tidak memiliki ijazah sekolah sepertimu. Aku sudah berusaha untuk membuka usaha jualan kecil-kecilan, namun semua gagal di tengah jalan, kataku. Yeni masih terdiam. Dia terus bermain air menggunakan kakinya. Hal yang selalu ia lakukan saat merasa banyak beban pikiran yang menumpuk. Yen, panggilku setelah beberapa saat diam. Butuh bantuan apa? Tanya Yeni tanpa memalingkan kepala. Untuk sementara waktu, boleh aku tinggal di rumah itu. Aku berniat untuk membuka usaha dan bisa aku pinjam uangmu untuk modal, ucapku berat. Selama ini aku tak pernah sekalipun namanya meminjam uang kepada siapapun. Bahkan Tini juga selalu kuberitahu untuk tidak pernah mencobanya. Aku tahu berutang hanya lingkaran setan. Kamu itu pulang cuma mau karena uang, Mas? Tanya Yeni dingin. Mentalku merosot. Tak pernah kusangka adik perempuanku berkata demikian. Maaf Yen, ucapku memalingkan kepala, kembali melihat hamparan persawahan di depanku. Cukup lama kami terdiam dengan pikiran masing-masing. Kenapa sih Mas? Kenapa kamu seperti ini? Tanya Yeni akhirnya. Maksudnya? Tanya aku bingung. Ya kenapa kamu milih jalan seperti ini? Dulu si Mbok itu selalu menanyakan kabarmu, memintaku untuk mencari tahu. Bahkan aku pernah mengirimimu surat, tapi tak pernah kau balas satu kali pun, ucap Yeni. Aku merutuki kebodohanku. Pantas saja, aku tak pernah mendapatkan surat dari Yeni selama 3 tahun terakhir. Ternyata aku sendiri yang lupa untuk mengabari keluargaku tentang kepindahanku di wilayah lain. Maaf, aku lupa Yen, ucapku lirih. Lali Mas, lah otakmu ira dinggo po. Lupa Mas, otakmu itu tidak dipakai toh. Kamu itu bisa sayang sama anak istri, tapi sama orang yang sudah melahirkan malah lupa, kata Yeni sengit. Aku tersentak mendengar pernyataan Yeni. Kepalan tanganku menguat menahan amarah. Akan tetapi aku tak bisa melepaskannya. Bagaimanapun juga, ini semua adalah kesalahanku. Yowis, besok aku pulang. Maaf, sudah merepotkanmu, ucapku hendak berdiri. Namun Yeni menahanku. Kulihat air mata sudah merebak di pelupuk matanya. Jangan pergi lagi Mas, aku cuma punya kamu, ucap Yeni langsung terisak. Aku hanya diam tak berbuat apapun. Namun akhirnya ku dekap Yeni agar dia lebih tenang. Weh, ojo mesu, terdengar suara keras di belakang kami. Sontak, aku melepaskan Yeni dan langsung menolehkan kepala. Kulihat beberapa meter di belakangku, seorang pria dengan arit di pundaknya. Darmin? Tanyaku memastikan. Loh lah, sepertinya kenal. Oh lah, anjing, bocah anjing. Umpat Darmin langsung melangkah cepat ke arahku. Aku tersenyum, langsung memeluk sahabat kecilku dengan erat. Darmin sama sekali tak berubah.
Tubuh gempal dan kekar itu selalu membuatku ketakutan. Yanto, kapan mulai? Wasuh tenang kok gue iki. Jan. Yanto, kapan pulang? Anjing emang kamu. Kata Darmin memelukku dengan erat. Kemarin malam, baru pulang, jawabku. Setelahnya Darmin membawa kami untuk duduk di saung dekat sawahnya. Beberapa waktu kami mengobrol seru, bernostalgia satu sama lain. Ya wis, jangan lupa mampir sebelum pulang. Awas gue ini gak mampir, ucap Darmin. Mas Yanto itu mau menetap lagi di desa ini, Min. Jadi gak usah khawatir, jawab Yeni sebelum aku sempat menanggapi. Woh, lah yang benar. Ya sudah, kalau begitu nanti ngopi bareng lo ya, ucap Darmin. Setelahnya kami pamitan, karena hari sudah mulai siang. Tak elok rasanya aku meninggalkan Tini dan Nisa bersama Heri sendirian di rumah. Sementara itu, kebetulan aku ada tempat untuk usaha di pasar sana. Walau cuma di trotoar, tapi tempatnya itu ramai loh. Nanti kamu bisa buka warung makan di situ, ucap Heri saat aku mengutarakan niatanku. Modalnya itu loh Her, aku itu tak punya uang lebih. Justru aku mau jualan dulu sajalah di rumah. Buka warung kecil-kecilan juga tidak apa-apa, kataku. Alas, modal itu biar ku pinjami dulu mas, tidak usah risau. Nanti pelan-pelan kamu ganti gak apa-apa wis. Iya toh Mbak Tin? Tanya Yeni. Tini tampak mengerjap. Ia tak menyangka kalau Yeni bakal menyapanya seperti itu. Ya kalau aku terserah Mas Yanto. Kalau dia mau ya silahkan, jawab Tini. Beneran ya, aku ngembaliinnya pelan-pelan, ucapku kepada Heri dan Yeni. Nah gitu loh, kan aku juga bakal ketemu sama Nisa terus. Iya Tonis? Ucap Heri langsung menggendong Nisa dan menciumnya dengan gemas. Kasihan Nisa Her, kamu bikin sendiri sana loh, kelakarku sambil pura-pura mau mengambil Nisa dari gendongan Heri. Gak sopan, tegur Tini. Aku merutuki kebodohanku. Segera aku meminta maaf atas kelancanganku. Namun dengan entengnya Heri tertawa dan menganggap kalau itu hanya lelucon saja. Malam kembali datang. Seharian aku menyiapkan perabotan yang bakal kugunakan untuk usahaku nanti. Beruntung semua sudah tersedia. Hanya butuh tenda dagang untuk melindungi usaha dari terik panas matahari. Mas, panggil Tini merapat ke arahku. Kenapa toh? Kataku heran. Tak biasanya Tini seperti ini. Bahkan saat ku peluk pun ia hampir selalu menolak. Perasaanku gak enak dari tadi. Seperti ada yang mengawasi dari luar, ucap Tini sambil melihat ke arah pintu belakang yang masih terbuka. Ya mungkin Simbok lagi pulang toh, ucapku asal. Shh, jangan ngawur kamu mas. Yuk kita masuk kamar aja, pinta Tini. Sek toh sebentar, kamu duluan sana, pintaku. Males mas sendirian, masih sering kebayang Simbok aku, ujar Tini bergidik. Kan ada Nisa, toh Simbok juga bukan dedemit, jadi ya tidak perlu takut toh, ucapku sambil mengelap piring dan gelas. Nisa malam ini tidur sama Yeni. Tuh loh, iparmu tidak mau lepas dari Nisa. Katanya biar Yeni segera ketularan, kata Tini sebal. Alah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Wes sana, nanti aku nyusul, kataku. Sungguh, aku tak pernah suka kalau sedang melakukan pekerjaan
dan diganggu seperti ini. Dasarnya Tini saja yang penakut. Toh selama aku hidup di sini juga tidak pernah ada yang namanya hantu. Bener ya, jangan lama-lama, ucap Tini yang langsung melenggang pergi. Aku sebatas menggeleng, lalu kembali membersihkan perabot yang bakal kugunakan untuk usahaku nantinya. Cukup lama aku duduk di dapur rumah ini, sambil bersenandung lirih, terus saja kunikmati pekerjaan yang kulakukan. Spontan aku menoleh ke arah pintu. Kuamati lekat-lekat. Jelas dari sudut mataku, tadi aku melihat ada seseorang yang mendorong pintu itu dari luar. Lama aku menunggu, namun orang itu tak kunjung muncul. Tak kuhiraukan, berpikir kalau itu hanya sebatas angin. Aku pun kembali melakukan aktivitasku. Blang! Aku tersentak langsung menoleh ke arah pintu. Kaget karena benda itu tiba-tiba saja tertutup seperti baru saja dibanting oleh seseorang. Jengkel, aku bergegas melangkah ke arah pintu. Penasaran, siapakah gerangan yang mengerjaiku? Namun saat kulongokkan kepala keluar, aku tak mendapati siapapun di sana. Apa karena angin yo? Tanya aku sambil merasakan angin di sekitaranku. Tak mau berpikir lebih, aku berniat kembali membersihkan piring dan gelas. Namun saat aku berbalik, seketika tubuhku mematung. Aku tak menyangka, seumur hidup aku tak pernah melihat hal seperti ini. Jelas sekali, ada sosok pocong yang sudah tiduran di amben yang tadi dipakai untuk membersihkan piring dan gelas. Aku ingin berlari, namun rasanya tubuhku mati rasa. Aku tak bisa bergerak barang sesenti pun. Bahkan mataku sampai tak berkedip melihat pemandangan di depanku. Aroma darah mulai tercium pekat di hidungku. Aku menggeleng, tak percaya dengan apa yang aku lihat. Hingga perlahan sosok pocong itu mengangkat punggungnya. Awalnya aku tidak menyadari. Namun saat menatap wajah di demit itu, aku melihat rupa Simbo yang begitu mengerikan. Matanya hitam, wajahnya pucat berkorong, serta aroma yang begitu memualkan. Aku berusaha untuk mundur. Logikaku mengatakan kalau sosok itu tak bakal menghampiri. Namun tetap saja, seolah aku terhipnotis oleh sosok itu. Hingga pocong itu benar-benar duduk tegak. Betapa kagetnya aku saat melihat Simbo dengan tubuh terpocong berlumuran darah menatap nyalang ke arahku. Mulai, ucapnya datar. Aku tersentak saat mendengar teriakan wanita dari arah kamar. Tini, ucapku langsung berlari meninggalkan dapur. Kubuka pintu kamar. Kudapati Tini sedang meringkuk di depan almari dengan tangan menutupi kepalanya. Tini, ucapku langsung memeluknya. Pergi, pergi, teriaknya mencoba melepaskan pelukanku. Iki aku Yanto. Sadar Tin, sadar. Ucapku mencoba menenangkannya. Saat Tini menyadari bahwa orang yang memeluknya adalah aku, ia langsung menghambur dan memelukku erat. Simbo mas, Simbo. Tadi pocong Simbo ada di atas kasur, ucapnya histeris. Mas, Mbak Tini kenapa?
terdengar suara Yeni dari luar kamar. Aku menggeleng, meminta Tini untuk tak menjawab. "Nggak apa-apa Yen, lihat tikus tadi," kataku dengan nada normal mungkin. "Walah, ya sudah, Nisa tidur sama aku ya," ucapnya. "Iya Yen," jawabku. Setelah itu terdengar suara langkah kaki Yeni menjauh. "Tenang, jangan sampai mereka mikir aneh-aneh. Sudah, mungkin kamu kecapean," ucapku berusaha untuk menghiburnya. Aku tak mau Yeni maupun Harry mengetahui kalau aku dan Tini melihat sosok Simbok dengan kondisi yang mengerikan. Hari demi hari berlalu. Aku dan Tini menyimpan rapat kejadian malam itu. Awalnya memang aku merasa takut. Namun lambat laun kejadian itu menghilang dari pikiranku. Bahkan sekarang aku selalu sibuk dengan usaha warung makan kami. Tak ubahnya aku menjadi robot manusia, berangkat pagi dan pulang larut malam. Tapi aku tak mengeluh. Untuk sementara memang Nisa kutitipkan kepada Yeni. Hingga pada suatu malam aku baru saja pulang dari warung. Waktu itu hujan turun dengan derasnya. Beberapa kali aku mengetuk pintu, tapi tak ada sahutan sama sekali. Aku hendak pergi ke sisi rumah lain, mencoba mengetuk jendela kamarku. Namun, saat sampai di ujung teras, sayup aku mendengar suara tangisan. Aku tak memikirkan sesuatu yang janggal, malahan berpikir kalau itu adalah Yeni. Ku coba untuk menghidupkan lampu samping, namun sepertinya bohlamnya mati. Takut terjadi sesuatu dengan Yeni, bergegas kulangkahkan kaki ke sana. Terlihat ada satu sosok meringkuk di ujung bangunan dengan kepala tertunduk ke bawah. "Yeni," panggilku. Namun tak ada sahutan. Sosok itu terus menangis, mengimbangi suara rintik hujan. Kulangkahkan kaki ke sana, berniat untuk menyambanginya. "Yen," ucapku sekali lagi. Perlahan sosok itu mendongakkan kepalanya. Seketika aku terperanjat hebat. Saat mendapati itu bukanlah Yeni, melainkan sosok Simbok yang sudah meninggal beberapa bulan lalu. Aku sama sekali tak bisa bergerak. Tubuhku seolah membatu, hingga perlahan sosok itu bergerak ke arahku. Kini dengan jelas aku melihat sosok Simbok melotot ke arahku. Wajahnya begitu pucat. "Mulih, aku ora ikhlas," desisnya melotot ke arahku. Tersadar aku langsung berlari. Tak diperdulikan tanah berlumpur yang mengenai celanaku. "Dek, buka!" teriakku terus menggedor pintu. Masih tak ada sahutan. Aku hendak pergi ke arah samping saat mendapati dua orang berlari ke arahku. Aku tak tahu dari manakah mereka. Mas, Nisa dan Yeni hilang," ucap Tini langsung memelukku. "Kok bisa Nisa hilang? Bocah baru bisa jalan, kamu gak ngawasi, Tin?" tanyaku mulai ikut panik. Tadi dia izin mau ke warung beli permen, tapi sudah hampir 30 menit belum pulang. Pas ku cari di warung, dia sudah tidak ada, Mas, isak Tini. Aku sudah melupakan sosok Simbok yang baru saja kulihat. Kini sepenuhnya pikiranku tertuju pada anak sematawayangku itu. Sebentar, aku belum paham. Nisa hilang kemana? Yeni juga kemana? Mereka sedang pergi berdua atau bagaimana?
Tanyaku cepat. Yeni pergi dari pagi mas, sampai sore belum pulang, kata Harry. Saat ini yang terpenting Nisa terlebih dahulu. Yeni sudah dewasa. Mungkin dia sedang pergi ke rumah temannya. Tetapi beda dengan Nisa. Bocah itu masih belum bisa berpikir. Kamu itu ngurus anak saja tidak becus, umpatku. Baru kali ini aku marah dengan Tini. Bagiku Nisa adalah segalanya. Sudah cukup aku merasakan kehilangan Simbok tanpa ikut melihat jasad terakhirnya. Mas, tenang, kita cari dulu. Mbak, mendingan kamu di sini saja. Siapa tahu Yeni pulang, ucap Harry. Aku tak berkata, langsung mengambil payung di tangan Tini. Persetan kalau dia menangis. Aku sedang benar-benar marah dengan istriku. Mas, aku ikut, pinta Tini. Sudah toh, kamu di sini saja, jangan menambah masalah. Makanya anak itu dijaga, bukan malah ngerumpi sama tetangga, bentakku jengkel. Tini tertunduk. Ia terisak dalam diam. Mas, sudah toh, kasihan Mbak Tini, ucap Harry. Tapi aku tidak peduli. Bergegas kulangkahkan kaki. Tak peduli hujan mengguyur dengan deras. Yang terpenting saat ini, aku bisa menemukan Nisa secepatnya. Berdua, aku dan Harry terus saja mencari di sekeliling desa. Bahkan satu persatu rumahku ketuk untuk mencari keberadaan Nisa. Lapor Pak Kades dulu saja mas, nanti biar warga ikut membantu. Mas Darmin bisa bantu untuk umumkan dari masjid. Siapa tahu Nisa ada di salah satu rumah warga, kata Harry. Aku tak bisa menanggapi. Pikiranku kacau memikirkan kondisi Nisa. Ditambah hujan semakin deras. Dok, kamu kemana toh? Batinku. Semalaman kami mencari, bahu-membahu berusaha menemukan Nisa. Akan tetapi nihil. Bahkan pemilik warung tempat yang dituju Nisa pun tak melihat keberadaan anak itu seharian ini. Kita pulang dulu ya mas. Siapa tahu Nisa sudah di rumah. Semoga Yeni juga sudah pulang, kata Harry. Aku menggeleng. Tak tega rasanya jika membayangkan Nisa sedang duduk meringkuk seorang diri di suatu tempat. Mas, kita pulang dulu ya. Kamu istirahat dulu. Kalau kamu sakit, nanti malah repot semuanya, ucap Harry membujukku. Aku terus menolak. Namun setelah diyakinkan oleh beberapa orang kalau Nisa bakal pulang, aku setuju. Siapa tahu Nisa memang sudah pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, harapanku pupus. Aku hanya mendapati Tini meringkuk di sofa ruang depan. Wanita itu terbangun saat mendengar pintu terbuka. Gimana mas? Nisa mana? Tanya Tini. Aku menggeleng. Seketika Tini memelukku erat. Ia mengerang, menjerit, memanggil Nisa berulang kali. Mas, Nisa kemana? Ayo cari nih mas, cari. Isak Tini menarik tanganku. Tapi aku tetap bergeming. Air mataku tumpah. Aku sudah tidak tahu lagi di mana harus mencari Nisa. Yeni, ucapku memandang ke arah Harry. Yeni sudah pulang, tanyaku. Tini menggeleng. Tadi Yeni pamit kemana toh? Tanyaku kepada Harry. Dia tidak pamit mas. Dia pergi saat aku sedang di luar rumah, kata Harry. Tampak raut wajahnya begitu tenang. Biasanya dia kemana? Kalian sedang tidak bertengkar kan? Tanyaku penasaran. Harry menggeleng. Coba Her, kamu tanya ke teman-temannya. Siapa tahu Yeni sedang di rumah mereka, kataku. Harry mengangguk.
Sekilas dia menoleh ke arahku dan Tini bergantian, lalu bergegas keluar rumah. "Buatkan aku kopi, Dek, sama bawakan rokok," pintaku. Tanpa menjawab, Tini bergegas ke dapur untuk membuatkanku secangkir kopi. Ada yang aneh menurutku. Selama aku tinggal di sini, tak pernah sekalipun Yeni pergi membawa Nisa. Memang dia sangat menyayangi Nisa, tapi kenapa dia harus pergi? Mas Yanto!" Terdengar teriakan Tini dari dalam kamar. Terdengar teriakan Tini dari arah dalam. "Kenapa?" tanyaku dengan jantung berdebar, berharap Nisa sudah kembali ke rumah. Tanpa menjawab, Tini memberikanku secari kertas. Dengan cepat aku membacanya. Seketika tubuhku melemas. Tidak mungkin Yeni melakukan hal seperti ini, ucapku saat selesai membaca tulisan di kertas itu. Dalam tulisan tangan Yeni, ia mengatakan kalau kecewa dengan Tini. Ia kecewa karena tak becus mengurus Nisa. Karena itulah dia meminta izin kepada kami untuk membawa Nisa pergi. Aku meremas kuat kertas itu. Meski Yeni tak suka kepada Tini, lantas kenapa malah membawa Nisa pergi? Kenapa tidak meminta kami untuk keluar dari rumah ini? "Mas, Yeni tidak ada di rumah temannya," ucap Heri. Namun aku tak menjawab. Kuserahkan secari kertas yang sudah kumal itu. Heri menerima. Terlihat matanya bergerak dengan cepat membaca isi surat. "Yeni?" geram Heri. "Ada masalah apa ini sebenarnya, Her?" tanyaku masih mencoba untuk tenang. "Sek Mas, aku juga tidak tahu. Hubunganku dengan Yeni baik-baik saja. Kenapa kamu tidak menanyakan kepada istrimu? Bukannya jelas di surat itu tertulis nama istrimu," kata Heri. Aku memalingkan kepala ke arah Tini. "Kamu berantem sama Yeni?" tanyaku masih dengan nada senormal mungkin. Tini tampak ketakutan. Ia menggeleng untuk menjawab. "Jawab kalau ditanya," bentakku keras sekali. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku yakin pasti ada sesuatu di rumah ini yang tak ku ketahui. Tini menggeleng. "Aku tidak ada masalah, Mas. Justru Yeni yang punya masalah denganku. Kamu tahu sendiri toh kalau dia tidak suka denganku," ucap Tini. Aku menghela nafas kasar. Benar ucapan Tini. Selama ini yang memiliki masalah itu Yeni. Lantas kenapa harus membawa anakku? "Mas tenang, kita tunggu. Pak Kades sedang ke kantor polisi untuk melaporkan kasus ini," ucap Heri. Tak kujawab. Aku kembali menghisap rokokku dalam-dalam. Kalau benar sampai Yeni yang membawa Nisa pergi, lihat saja, bakal kubalas perbuatannya. Jam berganti, hari pun berganti. Aku masih tidak bisa menemukan keberadaan Nisa dan Yeni dimanapun. Gairah dalam hidupku sudah menghilang, bahkan rasanya mau makan pun tidak begitu enak. "Nisa, kamu di mana, Tondo?" tanyaku hambar, menatap foto anak sematawayangku itu. "Mas, kamu makan dulu ya, biar sehat. Nanti kita cari Nisa lagi," ucap Tini mencoba menyuapkan nasi ke mulutku. "Sudah hampir seminggu loh, Dek. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan Nisa?" kataku lemah. "Jangan bicara seperti itu, Mas. Aku yakin Gusti Allah pasti menjaga anak kita," ucap Tini. Aku mengangguk. Sudah tak ada lagi air mata yang bisa menetes dari mata ini. Aku hanya bisa berpasrah. Sekarang semoga Nisa dan Yeni segera ditemukan. "Diminum dulu obatnya, nanti biar cepat sembuh," ucap Tini. Aku menurut.
minum obat yang diresepkan oleh dokter. Semenjak kehilangan Nisa, aku tak pernah bisa tidur. Hingga dokter mendiagnosisku, aku terkena penyakit mental akut. Beruntung aku segera dibawa ke dokter. Jika tidak, mungkin saja aku berakhir di rumah sakit jiwa. Setelah meminum obat, perlahan kesadaranku mulai menghilang. Hingga, "Pak, Bapak," terdengar suara anak kecil di telingaku. Sontak aku langsung bangun dari pembaringan. "Nisa?" tanyaku mencari sumber suara. Krek. Pintu kamarku tiba-tiba saja tertutup. Tapi aku melihat kepala Nisa menghilang di baliknya. Bergegas aku melangkah. Bibirku tersenyum senang, merasa bahwa Nisa sudah pulang. Saat kubuka pintu, benar saja, kulihat Nisa sedang berlari ke sana kemari membawa boneka kesayangannya. "Bapak, Bapak," ucapnya girang sekali. Aku menghampiri bocah itu. Segera ku gendong Nisa. Ku cium pipinya dengan gemas. "Geli, Pak, geli," ucap Nisa kegelian. "Mas, kasihan anakmu loh, sudah kegelian seperti itu," ucap Yeni. "Yeni? Kamu sudah pulang toh?" tanyaku kaget. "Iya mas, yuk duduk di sana. Capek aku mas," ucap Yeni. Aku menuruti ucapan Yeni. Tak ada perasaan curiga apapun kepada adik perempuanku itu. "Mas, aku boleh minta tolong?" tanya Yeni. "Minta tolong apa, Yen?" ucapku. Yeni tersenyum. Ia berdiri dan memanggil Nisa. "Mas, aku antar ke rumah temanku ya. Sekalian aku mau pamit sama kamu," ucap Yeni. "Loh, pamit kemana? Kan baru pulang toh. Besok-besok kalau mau pergi sama Nisa itu bilang, biar aku gak nyariin," tegurku. Yeni terkekeh. "Tenang toh mas, Nisa itu aman sama aku. Biar aku yang jagain, kamu yang kuat ya," ucap Yeni. Aku mengerutkan dahi, tak paham dengan kalimat Yeni barusan. "Wis, ayo, jangan melantur. Jadi diantar tidak?" tanyaku. Yeni mengangguk, sedang Nisa langsung memintaku untuk menggendongnya. "Bapak, gendong," ucap Nisa lucu. Kami bertiga segera pergi meninggalkan rumah. Sepanjang jalan, Yeni dan Nisa terus berceloteh menceritakan apapun. Hingga akhirnya kami sampai di sebuah rumah tempat. Sebuah rumah yang asing. "Ini rumah temanmu?" tanyaku penasaran. "Iya mas, nanti kalau ketemu sama Mas Heri, bilang ya, aku tidak kesini. Kamu tunggu di sini saja. Nanti kalau sudah selesai ku panggil," ucap Yeni. Aku keheranan, tetapi mengangguk saja. Mungkin Yeni sedang memiliki masalah dengan Heri. Cukup lama aku menunggu, hingga aku mendengar suara teriakan wanita dari rumah itu. Panik, aku bergegas berlari ke arah suara itu. "Yeni," panggilku. Tetapi tak ada sahutan. Aku berusaha untuk memutar, mencari celah agar bisa masuk ke dalam rumah. Hingga aku temukan pintu samping yang sedikit terbuka. Tanpa berlama-lama, aku langsung masuk ke dalam, mencari keberadaan Yeni dan Nisa. "Yeni," panggilku. Tak ada sahutan. Aku semakin panik. Beberapa kali kubuka paksa, tetapi nihil. Tak ada seorang pun di sana. Bruk. Aku mendengar sesuatu dari arah belakang rumah. Bergegas aku berlari ke arah sumber suara. Dan saat membuka pintu, tubuhku langsung ambruk seketika. Kulihat satu tubuh tergantung, kelopak matanya terbuka, bahkan
Bekas air matanya masih terpeta jelas di pipinya. "Nisa, jeritku langsung berusaha untuk menurunkan tubuh Nisa. Namun jasad itu sudah begitu dingin. Aku menangis sejadi-jadinya. Tak kuasa menahan rasa sakit yang ada di batinku. Apa yang terjadi? Kenapa Nisa sudah digantung seperti ini? Bruk! Sekali lagi aku mendengar suara benda yang dipukul berulang kali. Dengan sisa tenaga aku bangkit. Kucium pipi Nisa dan baru melangkah menuju sumber suara. Rumah itu begitu aneh. Aku seperti melihat banyak lorong di sini. Setelah ku amati lebih lanjut, aku justru merasa sedang berada di rumah sakit. Hingga di ujung ruangan aku melihat satu pintu. Aku sebenarnya enggan untuk masuk ke sana. Namun, bagaimana kalau Yeni ada di dalam situ? Memberanikan diri, aku mendorong pintu itu perlahan. Namun, justru yang kutemukan sungguh membuatku linglung jatuh ke lantai. Kini kudapati banyak tubuh bercerai-berai, hanya menyisakan satu bagian yang utuh, yaitu kepala. Yeni, ucapku lirih. Tanpa rasa takut sedikit pun, aku berjalan ke arah kepala Yeni di ujung ruangan. Dengan tangan gemetaran ku angkat kepala itu. Air mataku menetes. Siapa yang tega melakukan ini semua? Kenapa anak dan adik perempuanku dibunuh dengan cara sekeji ini? Mas, tolong, ucap kepala Yeni yang ada di tanganku. Aku tersentak, langsung membuka mata memandang sekitaran. Mimpi yang barusan aku alami benar-benar terasa begitu nyata. Astagfirullah, ucapku mencoba bangun dari pembaringan. Nang, terdengar suara perempuan dari arah sisi sampingku. Spontan kepalaku menoleh ke samping. Betapa kagetnya diriku saat melihat Simbok berdiri di ujung ruangan dengan isak tangis yang memilukan. Astagfirullah, ucapku. Kali ini aku benar-benar sadar bahwa ini bukanlah mimpi. Sakit, Nak. Simbok tidak ikhlas, ucapnya langsung menghilang dari pandangan. Spontan aku langsung bangkit. Ada perasaan ngeri yang hadir dalam diriku. Semoga apa yang kupikirkan tak pernah terjadi. Kusambar jaket dan langsung menghambur keluar kamar. Tak kudapati Tini maupun Harry dimanapun. Tak peduli, aku segera mengambil senter di almari. Malam itu, aku nekat pergi ke bangunan bekas rumah sakit yang terbengkalai. Singkatnya, saat aku sudah sampai di sana, suasana begitu sepi. Namun aku melihat ada setitik cahaya dari kejauhan. Aku sudah tak peduli dengan demit atau semacamnya. Saat ini aku harus memastikan kalau apa yang ada di dalam mimpiku bukanlah kenyataan. Kumatikan senter dan segera masuk ke dalam. Aku tak mau ada orang yang mengetahui keberadaanku. Bapak, aku menoleh ke samping. Nisa, ucapku. Walau sayu, tapi jelas itu adalah suara Nisa. Terus aku melangkah. Sesekali aku melihat ada sekelebat bayangan. Meski ketakutan, tapi entah kenapa aku merasa harus memeriksa bangunan ini. Beberapa ruang sudah kuperiksa, namun tak kutemukan apapun. Apa benar tadi hanya imajinasiku saja? Bapak, gendong. Sekali lagi aku mengedarkan pandangan. Jelas itu adalah suara Nisa. Aku ingin sekali meneriakkan namanya, tapi takut jika
tapi takut jika orang yang membawa senter tadi mengetahui keberadaanku. Bisa saja orang itulah yang menculik Nisa dan Yeni, karena aku masih yakin kalau Yeni tidak bakal melakukan itu semua kepadaku. Segera aku ikuti suara Nisa. Kadang suara itu muncul, kadang menghilang, hingga aku tiba di ujung ruangan kamar mayat. Aku mendeguk saliva, takut untuk melangkah lebih lanjut. Bapak, terdengar lagi suara Nisa lebih jelas. Dengan jantung berdebar, aku membuka pintu kamar jenazah itu. Semua tampak gelap. Seketika aku bergidik ngeri. Suasana di tempat itu benar-benar mengerikan. "Pak, sini," ucap Nisa dari ujung ruangan, lalu siluetnya masuk ke arah lorong. "Nisa," panggilku bergegas mengikutinya. Namun, sesampainya di ambang pintu, aku terdiam manakala melihat sesuatu tergantung tepat di atas meja pemandian jenazah. Awalnya aku kira itu adalah dedemit, namun saat kuperhatikan dengan seksama, ada sesuatu yang aneh. Benda itu lebih mirip boneka ketimbang dedemit. Nekat, kulangkahkan kaki mendekat. Tepat di bawah boneka yang digantung itu, ada meja untuk memandikan jenazah. Namun anehnya, meja itu seperti ditutupi oleh bekas penutup keranda. Aku kembali mengamati sekitar, mencari keberadaan Nisa. Hingga saat aku sampai di depan boneka itu, seketika tubuhku limbung. Semua tampak jauh lebih gelap. Air mataku tumpah saat mendapati boneka yang digantung itu adalah Nisa. Seketika air mataku pecah. Aku hanya bisa memukul lantai berulang kali. Tak peduli banyak dedemit yang melihatku. Nisa anak semata wayangku. Haruskah bapakmu ini melihatmu tergantung seperti itu? Segera aku ambil bangku. Aku tak ingin melihat anakku digantung seperti itu. Dengan sisa tenaga, kupaksakan aku menurunkan jasad Nisa. Namun, saat hendak turun dari kursi, tak sengaja kaki Nisa menyenggol penutup keranda di atas meja jenazah. Tambah limbunglah aku ketika melihat tubuh Yeni terbaring kaku di tempat itu. Ya Allah Gusti, ada apa ini? Kenapa aku harus mengalami ini semua? Aku terus memeluk tubuh mungil anak perempuanku. Kuciumi pipi dan kepalanya. Bahkan aku berusaha untuk membangunkannya. Padahal tubuh Nisa sudah terasa begitu dingin. Maafkan Papa, Nduk. Maafkan Papa. Rangku terdengar suara orang dari arah luar. Aku bergegas menaruh tubuh Nisa di lantai. Aku tahu itu pasti pembunuh anak dan adik perempuanku. Maka aku bersembunyi dalam keremangan di sudut ruangan. Sudah kulakukan. Sekarang kita tinggal membuat Yanto meninggal. Aku menahan nafas saat mendengar suara yang teramat kukenali. Brengsek kamu, Her, umpatku lirih. Aku menunggu, tak mau gegabah. Aku melihat sekitar, mencari benda untuk bisa kugunakan sebagai senjata. Iya mas, jauh lebih baik Yanto segera mati. Sekali lagi tubuhku seketika mati rasa. Satu lagi suara yang begitu familiar di telingaku. Aku sungguh tak menyangka. Tini, ucapku lirih. Ya sabar Todi, sebentar lagi pasti suamimu itu mati. Dan kita bisa mendapatkan rumah itu, ucap Heri.
Aku bergerak sedikit, mengintip dari celah pintu. Seketika amarahku muncul saat melihat Harry melumat bibir istriku dengan bernapsu. Aku sungguh tak menyangka, kenapa mereka bisa tega mengkhianatiku, mengkhianati keluargaku. Sabar toh, kita selesaikan semua dulu, baru kalau kamu mau melakukan itu, ucap Tini. Melakukan itu? Apa mereka sudah pernah melakukan hubungan intim? Benar ya, nanti suamimu kita kasih obat tidur lagi. Ya sudah, ayo kita kubur mereka, kekeh Harry. Loh, anakmu itu nakal loh Tin. Tadi sudah tak gantung kok, malah sekarang tiduran di lantai, ucap Harry tanpa dosa. Sudah cepat, bakar mayat bocah itu, kata Tini. Harry mengangguk, langsung menyiramkan minyak tanah ke jasad Nisa dan Yeni. Aku mengepalkan tangan dengan kuat. Amarahku sudah tak terbendung lagi. Langsung umpatku keluar dari tempat persembunyian. Tampak mereka berdua kaget melihat kehadiranku. Mas Yanto, gagap Tini. Dasar iblis. Dia anakmu, Tin. Anakmu, jeritku keras sekali. Tini mundur ketakutan, berlindung di balik punggung Harry. Aku tidak menyangka orang yang santun sepertimu, Her, bisa membunuh istri dan keponakanmu sendiri. Gila kamu, Her, bentakku. Kamu yang gila. Enak betul pergi dari rumah bertahun-tahun, pas susah langsung pulang, kata Harry. Aku mengerutkan dahi. Ya terus, itu rumahku, rumah kedua orang tuaku, bangsat, kataku. Ya benar, itu rumah kedua orang tuamu. Tapi semenjak kamu pergi, seharusnya rumah itu jadi milik Yeni. Karena simbok tercintamu itu sebelum meninggal mewariskan rumah itu kepada Yeni kalau kamu tidak pulang. Baru si tua bangka itu meninggal 7 hari, anak laki-lakinya pulang membawa beban. Iya Totin, ucap Harry. Apa maksudmu? Tanyaku heran. Ya itu anakmu, cuma jadi beban toh. Tini sendiri yang bilang kalau kamu tidak pernah mau mengurusi Nisa. Semua dikerjakan oleh Tini. Memangnya dia pembantumu? Kakak adik kok sama saja. Yang laki-laki angkuh, yang perempuan kok mandul. Umpat Harry sambil meludah ke arahku. Aku hanya bisa mengepalkan tangan kuat-kuat. Tak tahan, aku menghambur ke arah Harry. Berkali-kali aku mencoba memukul Harry, namun tenagaku kalah. Aku lupa bahwa selama seminggu ini aku jarang menyantap makanan. Aku dilempar sekuat tenaga ke arah tumpukan kayu. Rasanya tubuhku sakit sekali. Aku mencoba untuk bernapas. Bakar saja semuanya, Mas, pinta Tini datar. Harry mengangguk, lalu menyiramkan minyak tanah ke tubuhku. Awalnya aku ingin membuat kematianmu secara perlahan, tapi istri cantikmu itu malah meminta cepat. Sebagai calon suaminya, aku harus mengikuti kemauannya toh, ucap Harry. Aku sudah begitu lemas, sudah pasrah jika harus menghadapi kematianku. Sebelum kamu pergi menemui keluargamu, aku mau memberitahu satu rahasia lagi. Aku yang membunuh simbokmu itu, dan aku juga sudah merasakan tubuh istrimu. Kekeh Harry sambil menghidupkan korek di tangannya, sedang aku hanya tersenyum menyeringai. Tepat sebelum Harry melemparkan korek api ke tubuhku, dari arah belakang, Darmin memukul balok kayu tepat di kepala Harry. Tampak laki-laki itu menggelepar. Darah mengucur deras dari kepala laki-laki itu. Sesaat Harry mengejang, kemudian tersengal dan tidak bergerak. Beruntung Darmin datang tepat waktu. Kalau saja aku tak bertemu dengannya dan meminta tolong, mungkin aku sudah menjadi mayat saat ini. Yanto, ucap Darmin mencoba menolongku.
Duh, mati aku bakal di penjara. Aku wis mateni uwong yan, ucap Darmin dengan nada bergetar. Aku hanya tersenyum lemah. Kamu mau selamat, Dar? Tanyaku. Lah yo, anak istriku bagaimana nanti? Kata Darmin panik. Aku memejamkan mata, membuat keputusan yang begitu sulit. Namun saat teringat dengan Nisa, Yeni, dan Simbo, hatiku menjerit. Jangan sampai Darmin mengalami apa yang sudah kurasakan. Dini juga mati, ucapku enteng. Iya, maaf Yoyan, ucap Darmin. Kamu dengar toh? Dia yang membunuh anaknya sendiri. Iblis seperti itu sudah pantas hidup di neraka, ucapku sengit. Terus bagaimana ini Yan? Tanya Darmin panik saat melihat 4 mayat di ruang jenazah itu. Kamu percaya toh sama aku? Tanyaku. Segera aku memberitahu Darmin apa yang harus dilakukan. Kami menggotong jenazah Nisa dan Yeni keluar. Lalu jenazah Tini dan Heri ditumpuk dengan kayu-kayu dan benda lainnya. Setelahnya, aku meminta Darmin untuk membakar tempat itu. Api berkobar hebat. Bergegas aku meminta Darmin untuk pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Satu pesanku, jika dia berkenan untuk mengurus jenazah Nisa dan Yeni. Awalnya Darmin menolak. Dia bersikukuh untuk tinggal, tapi kuingatkan bahwa di rumah ada istri dan anak yang menantinya. Dengan air mata merebah, ia memelukku erat, berjanji bakal selalu merawat makam keluargaku. Sudah, cepat. Setelah ini polisi akan datang, pintaku. Darmin bergegas pergi dari tempat itu, sedang aku hanya diam memandang kobaran api yang semakin membesar. Hingga beberapa saat kemudian, polisi datang. Mereka panik melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Seorang laki-laki dengan 2 jasad di kanan dan kirinya sedang duduk termenung melihat kobaran api di depannya. Beberapa bulan kemudian, aku divonis dengan pasal pembunuhan berlapis. Aku sudah tak peduli lagi. Justru dengan begini aku malah jauh lebih ikhlas untuk melanjutkan hidup ketimbang di luar sana tetapi mengorbankan teman yang sudah menyelamatkan hidupku. Begitu pula aku tak bisa membayangkan bagaimana bisa hidup tanpa keluargaku. Sekian.